Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, yaitu Bapak Profesor Dr. Yasnur Asri MPD. Baiklah, di sini kelompok 1 akan memaparkan mengenai penelitian eksperimen yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Della Shafira, yang kedua itu ada Ria Elfadiana, saya sendiri, yang ketiga itu ada Lara Sati, yang keempat Monica Puji Harmoni. Baiklah, pemaparan pertama yaitu mengenai pengertian penelitian eksperimen akan dipaparkan oleh Saudari Monica Puji Harmoni. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan proposal penelitian eksperimen akan dipaparkan oleh Saudari Ria Elfadiana. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian eksperimen akan dipaparkan oleh Saudari Lara Sati. Yang terakhir itu ada mengapa seseorang memilih penelitian eksperimen yang akan dipaparkan oleh Saudari Della Shafira. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang pengertian penelitian eksperimen. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapat. Yang pertama itu Borg dan Gall. Ia menyatakan bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang paling dapat diandalkan keilmiahannya atau yang paling valid, karena dilakukan dengan pengontrolan secara ketat terhadap variabel-variabel pengganggu di luar yang dieksperimenkan. Yang kedua, Erlanger menyatakan penelitian eksperimen adalah penelitian di mana peneliti melakukan manipulasi dan kontrol terhadap satu atau lebih variabel bebas, sekaligus pengamatan terhadap variabel-variabel lain yang terikat untuk menemukan variasi yang muncul karena adanya manipulasi tersebut. Yang ketiga, menurut Hadi, penelitian eksperimen itu merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perilaku yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Yang keempat, ini merupakan hal yang terakhir yang dikemukakan oleh Sugiono, menyatakan bahwa metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang dilakukan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Baik, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian eksperimen adalah penelitian sebab akibat yang sengaja dilakukan peneliti dengan cara memberikan perlakuan khusus terhadap subjek untuk mengetahui akibat dari perlakuan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Saya Ria Elfadiana akan menjelaskan langkah-langkah penelitian eksperimen menurut Sukardi pada tahun 2003 pada halaman 182 sampai 183 menyatakan beberapa langkah-langkah yang dilakukan ketika melakukan penelitian eksperimen, yaitu terdapat 9 langkah dalam penelitian eksperimen. Yang pertama adalah melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga, melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan yang memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan definisi operasional dan variabel. Yang keempat adalah membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup kegiatan. Yang kelima adalah melakukan eksperimen. Yang keenam, mengumpulkan data kasar dari proses eksperimen. Yang ketujuh, mengorganisasi dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Yang kedelapan, melakukan analisis data dengan teknik statistika yang relevan. Yang terakhir, yang 9 adalah membuat laporan penelitian eksperimen. Baiklah, itulah langkah-langkah penelitian eksperimen menurut Sukardi pada tahun 2003. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasati akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan proposal penelitian eksperimen.
Dalam langkah-langkah penyusunan proposal penelitian eksperimen, ada 16 langkah yang harus dilakukan. Di dalam PowerPoint kami, seperti yang bisa dilihat, pada langkah pertama itu adalah memilih dan menentukan topik penelitian. Nah, di dalam memilih dan menentukan topik penelitian ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemilihan topik. Yang pertama itu harus sesuai dengan jangkauan peneliti. Topik tersebut harus sesuai jangkauan peneliti. Lalu selanjutnya ada tersedianya bahan-bahan atau data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Yang ketiga, cukup penting untuk diteliti. Topik tersebut cukup penting. Lalu yang keempat, topik tersebut harus menarik minat untuk diteliti. Langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah merumuskan latar belakang masalah. Nah, merumuskan latar belakang masalah ini adalah apa yang membuat peneliti merasa gelisah dan resah sekiranya masalah atau topik tersebut jika tidak diteliti. Lalu yang kedua, mengungkapkan gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan tadi. Lalu yang ketiga, ada baiknya kalau diutarakan kerugian-kerugian apa yang akan diderita apabila masalah tersebut tersebut dibiarkan atau diacuhkan saja, tidak diteliti. Nah, lalu selanjutnya dijelaskan pula apa keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh ketika kita mengangkat masalah tersebut. Lalu yang keempat, menguraikan secara jelas tentang kedudukan masalah atau topik yang diteliti itu di dalam wilayah bidang studi yang ditekuni oleh peneliti itu, serta kaitannya dengan hasil-hasil penelitian lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu membatasi dan merumuskan masalah. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam merumuskan masalah penelitian. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah dengan menyediakan idea sheet berupa format untuk mencatat semua ide, pertanyaan, dan reaksi yang diambil dari beraneka ragam sumber untuk perumusan masalah. Langkah yang keempat yaitu menilai rumusan masalah penelitian. Nah, ini adalah untuk kepentingan ilmu dan kebutuhan praktis. Nah, dari segi kemampuan penelitiannya, penguasaan ilmu, budaya, waktu, alat, dan perlengkapan, serta penguasaan metode penelitiannya. Langkah yang kelima yaitu merumuskan tujuan penelitian. Nah, merumuskan tujuan penelitian ini menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian ini dilakukan. Nah, rumusan tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan masalah. Jadi, apa yang tertuang di rumusan masalah itulah yang menjadi tujuan penelitian. Nah, seperti cerminan dari proses penelitian tersebut. Nah, yang ketiga itu rumusan tujuan penelitian itu tidak boleh sama dengan rumusan maksud penulisan proposal penelitian. Selanjutnya yang keenam yaitu merumuskan manfaat penelitian atau kegunaan penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama manfaat teoritis yaitu menemukan prinsip-prinsip atau dalil dari penelitian, dan yang kedua ada manfaat praktis atau rekomendasi saran yang berupa penegasan manfaat hasil penelitian dan penjelasan bagaimana pemanfaatan hasil penelitian oleh pengguna. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu yang ketujuh, merumuskan definisi operasional atau batasan istilah. Nah, di sini definisi operasional merupakan rumusan yang menggambarkan keadaan atau perilaku yang dapat diamati atau diukur. 8. Merumuskan asumsi atau anggapan dasar. Nah, yang pertama, fungsi asumsi atau anggapan dasar dalam sebuah penelitian merupakan titik pangkal penelitian. Nah, asumsi ini dapat berupa teori, evidensi, dan dapat pula pemikiran peneliti sendiri. Nah, adapun materinya, asumsi tersebut harus sudah merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan lagi atau tidak perlu dibuktikan lagi tingkat kebenarannya. Nah, asumsi dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Yang ke-9 ada merumuskan
hipotesis. Nah, hipotesis ini digunakan dalam penelitian eksperimen, yaitu merupakan kesimpulan sementara yang dapat diuji tingkat kebenarannya. Nah, hipotesis ini biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan negatif atau hipotesis nol dan pernyataan positif atau hipotesis kerja. Langkah ke-10 yaitu merumuskan ringkasan tujuan teoritis. Nah, yang pertama menemukan teori-teori yang mendasari kajian masalah, rumusan, definisi, pola pikir, dan pembahasan, serta prosedur penelitian seperti metode, desain, teknik pengumpulan, dan pengolahan data. Selanjutnya akan menemukan kebijakan atau peraturan yang berlaku, dan menemukan hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian relevansi. Nah, penelitian relevan ini berguna untuk sebagai acuan di penelitian tersebut. Nah, sumber tinjauan teoritis dapat diambil dari buku-buku teks, dari jurnal, dari makalah, dari dokumen-dokumen resmi hasil penelitian sebelumnya. Langkah ke-11, memilih dan menentukan metode penelitian. Nah, metode penelitian ini dapat digunakan dan dapat dipilih sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Metode eksperimen ini meliputi eksperimen murni, eksperimen semu, dan eksperimen lemah. Selanjutnya langkah ke-12 yaitu memilih dan merumuskan teknik penelitian. Nah, dalam merumuskan teknik penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data. Nah, teknik pengumpulan data itu dapat digunakan berupa wawancara, berupa angket atau kuesioner, studi dokumentasi, observasi, tes, dan skala. Sedangkan teknik analisis atau pengolahan data itu terdiri dari dua macam, yaitu analisis statistik dan analisis rasional kualitatif. Selanjutnya, langkah ke-13 untuk melakukan langkah-langkah penyusunan proposal penelitian eksperimen yaitu menentukan sumber data yang meliputi populasi dan sampel. Nah, populasi itu sendiri merupakan keseluruhan unit seperti orang, kelompok, lembaga, organisasi, dan lain-lain yang menjadi objek dari penelitian. Selanjutnya ada sampel. Sampel itu adalah bagian atau cuplikan dari populasi yang secara nyata diteliti dan yang mewakili populasi baik dalam karakteristik maupun dari segi jumlah. Nah, sedangkan teknik penentuan sampel itu ada beberapa macam, seperti secara acak atau random. Nah, bila karakteristik populasi itu sama atau homogen. Selanjutnya ada strata bila populasi itu berjenjang, lalu ada cluster bila populasi merupakan satuan atau cluster, dan yang terakhir ada purposive bila ada tujuan-tujuan khusus. Nah, langkah yang ke-14 yaitu merumuskan sistematika penulisan laporan penelitian. Jadi, sistematika itu adalah urutan-urutan dan rancangan-rancangan dalam penulisan laporan tersebut. Yang langkah ke-15 yaitu menyusun agenda pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, yang ke-16 ada menyusun daftar pustaka sementara yang didapat dari data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang tadi bisa berupa penelitian relevan, bisa berupa pendapat-pendapat para ahli, teori-teori para ahli, dan berupa skripsi terdahulu, jurnal, maupun buku-buku yang ditulis yang di dalamnya terdapat teori-teori yang kita butuhkan untuk data penelitian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang mengapa seseorang memilih penelitian eksperimen. Setiap penelitian pasti ada alasan seseorang mengapa harus memilih jenis penelitian tersebut. Di sini saya akan membahas tentang alasan seseorang memilih penelitian eksperimen. Yang pertama, karena penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian.
Yang kedua, sedangkan metode eksperimen merupakan metode yang paling produktif, karena jika dilakukan dengan baik, akan dapat menjawab hipotesis yang utamanya berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, selain itu, penelitian eksperimen dapat dipilih ketika melakukan penelitian di bidang pendidikan. Dan yang terakhir, penelitian ini juga bisa dilakukan untuk menguji hipotesis tentang ada atau tidaknya pengaruh tindakan itu jika dibandingkan dengan tindakan lain, atau melihat kondisi ataupun pengaruh sebelum dan sesudah diberi perlakuan kepada sesuatu atau sekelompok orang. Itulah penjelasan tentang alasan seseorang dalam memilih penelitian eksperimen. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah pemaparan tentang penelitian eksperimen yang dipaparkan oleh kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.